Kinan mengatakan, "Jiang Milan, karena kau sudah mendapatkan pedang yang kuminta, maka aku akan menerima taruhanmu itu. Dan sekarang giliranku untuk melakukan tes ini, maka lihatlah baik-baik." Kinan pun mulai berjalan maju di bawah kumpulan ikan penilai. Kinan juga mengatakan di dalam hati, meskipun Kinan merasakan keanehan dikarenakan ikan-ikan itu selalu menatapnya, namun dia berharap tes ini akan berjalan dengan lancar. Tiba-tiba inti Martial King di dalam tubuh Kinan energinya mulai bergejolak dan mulai bergetar. Sepertinya inti Martial King-nya sudah siap untuk menghadapi bencana Martial King. Kinan yang merasakan itu sangat khawatir, karena jika tribulasi atau bencana Martial King langit dan bumi muncul sekarang, Kinan tidak akan bisa mengerahkan semua kekuatannya dan situasi ini akan sangat gawat. Terlihat semua orang sangat terkejut. Mereka mengetahui kalau Kinan akan segera menerobos, dan ini akan menjadi hal yang buruk bagi Kinan. Jika Kinan memicu tribulasi atau bencana Martial King, maka itu akan membuat takut ikan penilai. Jiang Milan pun sangat senang saat melihat itu. Dia merasa kalau dewa juga membantunya. Dia juga berpikir kalau setelah dia berhasil mendapatkan rahasia Pavilion Martial Serendi, maka kekuatannya pasti juga akan melambung naik. Lalu dia akan menjadikan Kinan sebagai budaknya. Kinan yang melihat inti Martial King di dalam tubuhnya mulai bergejolak tak karuan, dia pun berpikir harus melakukan tes penilaian ini dengan secepat mungkin. Kinan pun langsung melompat ke atas dan menghampiri para ikan yang sedang berputar-putar di langit. Entah apa yang dipikirkannya, namun sepertinya dia merencanakan sesuatu. Semua orang pun sangat kebingungan dengan apa yang dilakukan oleh Kinan. Mereka juga mengatakan, apakah Kinan ini ingin bertarung dengan ikan penilai? Bukankah itu sangat konyol? Namun tiba-tiba langit mulai bergemuruh dan tiba-tiba sebuah ruang dimensi terbuka. Ternyata itu adalah tanda kedatangan seorang Master Puncak Liu dan Master Puncak Zhang. Para Master Puncak yang lain pun sangat senang saat melihat Master Puncak Liu dan Master Puncak Zhang berada di tempat ini. Mereka menganggap kalau dua Master Puncak itu datang ke tempat ini hanya karena untuk Jiang Milan. Master Puncak itu pun langsung berteriak, "Kakak, jika kau tidak menyerahkan Kinan hari ini, jangan salahkan aku kalau bersikap kasar padamu." Master Puncak Duanmu mengatakan, "Saudara keempat, aku sudah membuat kesepakatan dengan ketiga Master Puncak utama Tanah Suci Feyang. Tanah Suci Azur Dragon tidak akan mengambil Jiao Ze dan Jiang Milan, tetapi Kinan akan menjadi milik kami." Para Master Puncak dari Tanah Suci Feyang menjelaskan kalau hal itu memang benar. Master Puncak Liu, kau harus tahu kalau Jiang Milan baru saja menarik ikan penilai sebanyak 665 ikan penilai. Jadi kita tidak boleh melepaskannya. Master Puncak Liu yang marah pun berkata, "Aku tidak peduli dengan kesepakatan kalian semua. Aku pasti akan mendapatkan Kinan." Namun Master Puncak Zhang mengatakan kalau tempat ini adalah tempat Tanah Suci Azur Dragon, dan di tempat ini Master Puncak Liu tidak boleh bertindak liar. Master Puncak Liu yang semakin kesal pun langsung mengeluarkan kekuatannya dan mengatakan, "Jika itu masalahnya, mari kita selesaikan masalah ini dengan tangan kita." Semua orang yang melihat pertengkaran dari Master Puncak Liu dan dua Master Puncak dari Tanah Suci Azur Dragon sangat kebingungan. Dikarenakan ternyata tiga Master Puncak itu datang ke sini hanya ingin memperebutkan Kinan. Namun salah satu Master Puncak pada saat melihat Kinan, dia sangat terkejut. Dan dia juga menyadari sesuatu dan berkata, "Tunggu, lihatlah Kinan." Ternyata semua ikan penilai mulai menghampiri Kinan yang sedang melayang di langit. Dan pada akhirnya, Kinan pun berhasil menarik ikan penilai sebanyak 999 ikan penilai. Jiang Milan pun langsung terkejut. Dia tidak mempercayai hal ini. Jiang Milan juga mengatakan kalau hal ini sangat mustahil. Dikarenakan Kinan yang dia tahu hanya memiliki jiwa bela diri peringkat ruang tingkat 10. Tapi kenapa membuat semua ikan penilai menghampirinya? Apakah itu karena dia memiliki rahasia Pavilion Martial Serendi? Tiba-tiba Kinan sangat terkejut saat melihat ikan penilai yang berada di sekelilingnya. Ternyata ikan itu sedang memakan ki kuno yang ada di dalam tubuh Kinan. Padahal Kinan sudah mengumpulkan ki kuno itu dengan sangat susah payah. Putri Mio pada saat melihat Kinan, dia menyadari kalau Kinan terlihat seperti sedang bertarung dengan ikan penilai.
dan apa yang sebenarnya terjadi dengan Kinan ini. Terlihat leluhur naga harimau yang melihat Kinan sedang bertarung dengan para ikan itu mulai terlihat senang. Karena dia berpikir hari ini dia akan makan ikan bakar dengan gratis. Putri Mio pun langsung memukul kepala leluhur naga harimau. Karena yang dipikirkan leluhur naga harimau hanya makan dan tidak memikirkan kondisi dari Kinan. Kinan yang sangat marah saat ki kunonya dimakan dengan terus-menerus oleh ikan penilai itu berkata, "Dasar kau ikan sialan, aku tidak akan melepaskan kalian hari ini." Dan bluar, Kinan pun melepaskan teknik rahasia yang disebutnya dengan teknik penghancur gunung, yang nama sebenarnya dari teknik itu adalah Heavenly Accumulating Strike. Terlihat ikan-ikan itu langsung berhamburan dan terpental ke segala arah. Tiba-tiba inti Martial King milik Kinan mulai bergejolak semakin kuat, yang tandanya bencana Martial King Kinan akan segera datang. Namun terlihat di sini Kinan merasa tidak senang, dikarenakan pada saat ini bukanlah waktu yang tepat untuk menghadapi bencana Martial King-nya. Saat petir tribulasi mulai terlihat menyambar-nyambar di atas langit, semua orang mulai menyadari kalau itu adalah bencana Martial King milik Kinan yang akan segera datang. Semua orang pun mulai panik dan bertanya-tanya, kalau sampai bencana Martial King Kinan itu terjadi sekarang, apakah itu akan mempengaruhi Kinan dikarenakan ikan-ikan itu selalu mengganggu Kinan. Master Puncak Duanmu mengatakan kalau mereka tidak usah panik. Rumor mengatakan kapanpun keberadaan yang lawan langit lahir, pasti akan ada pemandangan yang sangat luar biasa akan terjadi, dan itu akan persis seperti upacara penobatan seorang raja. Sekarang dua tempat tanah suci sedang berkumpul di sini, dan Kinan telah menarik bencana Martial King. Maka kita lihat apakah Kinan ini akan melahirkan inti yang menentang langit. Cerita berpindah di tempat Kinan. Terlihat di sini Kinan sangat panik dan berkata, "Apa yang kau tunggu? Tinggal 4 untai ki kuno yang tersisa." Tiba-tiba cermin perunggu muncul dan berkata, "Sungguh ikan sialan, beraninya kalian mencuri ki kuno saat aku tidak ada. Tapi Kinan, sesuatu yang tidak terduga telah terjadi, jadi kau harus mengurus masalah ini sendirian." Kinan yang mendengar kata-kata itu dari cermin perunggu mulai bergumam di dalam hati, "Baiklah, setelah aku melewati bencana Martial King ini, aku akan mengurus ikan-ikan ini." Kinan pun mulai mengeluarkan inti Martial King-nya dan langsung melemparkannya ke atas langit untuk melawan bencana Martial King agar dia bisa menerobos. Terlihat inti Martial King Kinan mengeluarkan 9 pola cahaya emas yang membuat semua orang sangat terkejut dan keheranan, dikarenakan mereka tidak pernah melihat inti Martial King yang memiliki 9 pola emas, dan bahkan inti Martial King Kinan menyebabkan kekuatan langit dan bumi mulai mendidih dalam radius 3 mil. Master Puncak Duanmu mengatakan, menurut catatan kuno, di antara kultivator atavistik, mereka yang berhasil membentuk inti Martial King berpola 9 disebut sebagai kaisar tertinggi, dan dia akan menjadi kultivator terkuat di ranah yang sama. Singkat cerita, Kinan menarik badai tribulasi sebanyak 200 yang atau setara dengan 2000 kaki, dan itu juga masih bertambah menjadi 300 yang setara dengan 3000 kaki. Semua orang sangat penasaran sebenarnya seberapa banyak zang badai tribulasi yang akan ditarik inti Martial King berpola 9 milik Kinan ini. Menurut catatan sejarah, Kaisar Penghancur di masa lalu, saat dia menerobos ke tahap Martial King, dia menarik 500 zang atau setara dengan 5000 kaki badai tribulasi. Terlihat badai tribulasi milik Kinan juga semakin meningkat, dan sekarang sudah mencapai 500 zang yang setara dengan 5000 kaki, dan itu sudah sama seperti badai petir yang dicapai oleh Kaisar Penghancur di masa lalu. Namun terlihat badai petir Kinan masih naik dan mencapai 660 zang yang setara dengan 6600 kaki badai tribulasi. Terlihat Sima yang menyamar menjadi Pangsiu sangat terkejut saat melihat badai tribulasi Kinan sangat mengerikan, dan dia mengatakan kalau Kinan ini monster yang berbentuk manusia. Namun ternyata Kinan menyadari sesuatu yang sangat aneh. Dia pun mengatakan di dalam hati, apa yang sebenarnya terjadi? Apakah ini bencana kultivasi atavistik? Terlihat di langit sudah ada sebuah petir hitam yang menyambar-nyambar sangat mengerikan, dikarenakan Kinan adalah seorang kultivator atavistik. Semua orang pun semakin khawatir kepada Kinan, dikarenakan Kinan adalah seorang kultivator atavistik, maka itu akan sangat sulit.
Bahkan di masa lalu, banyak kultivator atavistik yang gagal menerobos. Namun Master Puncak Duanmu sangat percaya kepada Kinan, karena Kinan adalah seorang jenius yang langka. Tiba-tiba salah satu Master Puncak mengatakan, "Lihat itu, kelompok ikan penilai itu sedang membuat sesuatu seperti lingkaran." Terlihat ternyata para ikan penilai membuat sebuah gerbang naga. Setelah mereka berhasil membuatnya, maka mereka akan melompat ke dalamnya. Rumor mengatakan kalau setiap ikan penilai itu memiliki darah naga, dan jika mereka bisa melewati gerbang naga, mereka bisa berubah menjadi naga sejati. Kinan pun menyadari kalau kelompok binatang itu ternyata mengandalkan ki kuno miliknya untuk berubah menjadi naga sejati. Jika bukan karena petir tribulasi, Kinan pasti sudah memotong gerbang naga itu menjadi setengah. Singkat cerita, tiba-tiba ikan yang sudah melewati gerbang naga itu menjadi sebuah ikan raksasa. Ikan itu juga mengatakan, "Serahkan inti Martial King berpola 9 itu padaku. Jika kau tidak menyerahkannya, maka aku tidak akan mengampunimu." Kinan yang kesal pun mengatakan, "Terakhir kali kau sudah mengambil ki kuno milikku, dan sekarang kau juga mengincar inti Martial Kingku. Kau pikir kau siapa yang seenaknya ingin menindas diriku?" Monster ikan itu pun langsung menyerang Kinan dengan kekuatannya dan berkata, "Manusia, beraninya kau tidak mematuhi raja ini. Sekarang badai tribulasi sudah datang, maka tunggu saja kematianmu." Kinan yang terkena serangan dari monster ikan itu pun terluka dan mengeluarkan banyak cairan merah dari mulutnya. Kinan juga mengatakan kalau dia akan mengambil inti Martial King milik Kinan dikarenakan Kinan tidak layak memiliki inti Martial King berpola 9. Ikan raksasa itu pun langsung memakan inti Martial King berpola 9 milik Kinan, yang membuat semua orang yang melihatnya sangat terkejut. Kinan yang terluka memikirkan cara untuk menyelamatkan inti Martial King-nya. Dia juga berpikir kalau dia bisa memanipulasi ki kuno dalam artefak dan meledakkannya, mungkin itu juga bisa mengambil kembali inti Martial King-nya dari dalam perut monster ikan itu. Dan dikarenakan monster itu pernah memakan ki kuno miliknya, Kinan pun meledakkan ki kuno yang dimakan oleh monster itu, yang membuat perut monster ikan itu meledak dan inti Martial King milik Kinan keluar dengan sendirinya. Tiba-tiba muncul cermin perunggu dan berkata, "Kinan, aku akan memberimu keberuntungan dan membantumu mencapai ranah Martial King. Tapi ingat, kau akan berhutang budi padaku." Singkat cerita, cermin perunggu itu menyuruh Kinan menelan jiwa dari monster ikan itu menggunakan inti Martial King-nya. Kinan pun langsung melakukan perintah dari cermin perunggu. Terlihat monster ikan itu langsung panik. Monster ikan itu juga mengatakan, "Bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah ini adalah kekuatan terlarang?" Saat jiwa dari monster ikan itu mulai diserap oleh inti Martial King berpola 9, monster ikan itu sempat mengatakan, "Bagaimana mungkin kekuatan terlarang bisa muncul di tempat ini? Apakah seseorang menghancurkan kutukan kuno benua Canglang?" Tiba-tiba sebuah naga muncul dan mulai berputar-putar mengelilingi Kinan. Terlihat Kinan juga berada di tengah-tengahnya, yang membuat pemandangan di langit semakin menakjubkan. Kinan pun menyadari kalau sekarang bencana dari kultivasi atavistiknya telah menghilang, dikarenakan dia menyerap jiwa monster ikan ke dalam inti Martial King-nya. Namun dia masih harus menghadapi bencana inti Martial King. Semua orang pun sangat terkejut saat badai petir tribulasi bencana Martial King Kinan naik mencapai 999 zang atau setara dengan 9.990 kaki, dan mereka mengatakan kalau kejadian ini sungguh tidak masuk akal. Kinan yang dilapisi seperti sebuah jubah dan dilapisi seperti sebuah baju tempur dengan gagahnya berkata, "Datanglah petir tribulasi, padatkan dan sempurnakan inti Martial King milikku." Singkat cerita, Kinan pun telah selesai menghadapi bencana Martial King miliknya dengan sangat mudah, dan dia pun langsung turun ke tanah. Terlihat Kinan juga langsung duduk dan menarik kembali inti Martial King-nya. Dia juga menstabilkan energi yang ada di inti Martial King-nya. Cerita berpindah di suatu tempat yang sangat misterius. Tempat itu jauh di dalam wilayah Tanah Suci Feyang. Terlihat di dalamnya ada seseorang yang sedang duduk, dan orang itu memiliki kekuatan yang sangat besar. Seseorang yang sangat misterius itu mulai mengerutkan keningnya dan berkata dengan nada dingin, "Ternyata ada jenius langka yang lahir di domain bawah ini ya." Cerita berpindah di tempat kompetisi di Tanah Suci Azure Dragon. Terlihat Master Puncak Liu memerintahkan para bawahannya untuk membawa Kinan.
Para master puncak dari Tanah Suci Feyang pun langsung mengeluarkan kekuatannya untuk membawa Kinan dengan paksa dari Tanah Suci Azure Dragon ke Tanah Suci Feyang. Terlihat Kinan juga masih berkultivasi menyerap ki dan menstabilkan inti martial ki-nya. Namun tanah yang didudukinya terangkat ke atas karena kekuatan dari para master puncak Tanah Suci Feyang yang ingin membawa Kinan secara paksa. Namun master puncak Duanmu menghalangi para master puncak Feyang. Master puncak Duanmu juga mengatakan kalau tindakan para master puncak dari Tanah Suci Feyang melanggar aturan. Master puncak Duanmu pun mulai mengeluarkan kekuatannya dan hendak menyerang master puncak Liu. Terlihat master puncak Liu terkejut dan berkata, "Kakak, hentikan, Kinan adalah milik Tanah Suci Feyang kami." Tapi tiba-tiba mereka semua dikejutkan dengan langit yang bergemuruh. Ternyata ada seseorang yang sedang membuka portal. Dan dilihat dari auranya, orang itu bukanlah orang yang sembarangan. Tiba-tiba muncullah seseorang lelaki yang memiliki aura dan kekuatan yang sangat luar biasa, yang membuat semua orang di tempat Tanah Suci Azure Dragon menjadi terdiam karena kedatangan orang itu. Master Puncak Liu pun langsung senang saat orang itu datang. Dia pun memberikan hormat dan berkata, "Salam Master Suci. Dikarenakan Master Suci sudah di sini, pasti Kinan menjadi milik Tanah Suci Feyang." Master Suci dari Tanah Suci Feyang pun langsung mengeluarkan kekuatannya dan langsung ingin membawa Kinan dengan mengatakan, "Kinan akan menjadi milik Tanah Suci Feyang kami." Namun tiba-tiba ada sebuah kekuatan yang berbentuk tangan yang langsung menangkap kekuatan yang berbentuk tangan dari Master Suci Tanah Suci Feyang. Master Puncak Duanmu yang melihat kekuatan itu sangat senang dan terlihat dia sangat bahagia dikarenakan mereka masih memiliki harapan untuk mempertahankan Kinan dari Tanah Suci Azure Dragon. Tiba-tiba langit mulai bergemuruh dan ada seseorang yang sedang membuka portal. Ternyata ada seseorang yang kekuatannya tidak lebih lemah dari Master Suci Feyang dan orang itu juga datang ke tempat ini. Setelah portal terbuka, ternyata seseorang itu adalah Master Suci Azure Dragon yang juga kekuatannya setara dengan Master Suci Feyang. Master Suci Feyang pun langsung menyapa Master Suci Azure Dragon. Master Suci Feyang juga mengatakan, "Ternyata itu kamu, Master Suci Azure Dragon. Aku tidak menyangka, bahkan demi seorang murid, kau juga ikut keluar dan datang ke tempat ini." Master Suci Azure Dragon pun langsung mengatakan kalau anak ini memiliki bakat yang unik dan dia mungkin akan menjadi Master Suci generasi selanjutnya di masa depan. Jika aku tidak keluar, bukankah itu kerugian untukku? Dan anak itu pasti akan diambil olehmu, kan? Master Suci Feyang pun langsung berbicara dengan nada serius. "Kau ternyata juga menyadari kalau anak ini adalah jenius yang langka ya. Kalau begitu, mari kita bertarung. Aku ingin melihat siapa di antara kita yang akan mati dan mendapatkan Kinan." Namun sebelum pertarungan besar itu terjadi, ada seseorang yang berteriak sangat keras, "Hai semuanya, lihatlah Kinan, dia sudah bangun." Terlihat Kinan sudah selesai menstabilkan inti martial ki-nya dan dia juga sudah tersadar. Tapi terlihat dia sangat kelelahan dan kepalanya sedikit pusing. Kinan pun menghela nafas dan bergumam, "Akhirnya stabil juga. Setelah ujian ini berakhir, aku butuh banyak waktu untuk membiasakan diri dengan kekuatan baruku ini." Tiba-tiba Kinan dikejutkan dengan suara yang berkata, "Kinan, aku adalah Master Suci Azure Dragon. Kau lebih baik tinggal di Tanah Suci Azure Dragon, karena itu adalah tujuanmu." Namun Master Suci Feyang juga mengatakan, "Kinan, selama kau masuk ke Tanah Suci Feyang, aku akan memberimu apapun yang kau minta." Kinan yang melihat ada kedua Master Suci di hadapannya langsung memberikan hormat dan berkata, "Sebelumnya saya minta maaf, tapi saya harap kedua Master Suci bisa menunggu terlebih dahulu karena aku masih punya sesuatu yang ingin diurus." Kinan pun dengan cepat menghampiri Jiang Bilan dan berkata, "Jiang Bilan, apakah kau sudah melihat hasil yang kucapai? Bagaimana menurutmu? Apakah kau sudah sadar kalau aku tidak selama seperti yang kau pikirkan?" Jiang Bilan pun langsung berkeringat dingin. Dia merasa kalau Kinan ini hanya ingin mempermalukannya dengan berkata-kata seperti itu. Namun di sini Jiang Bilan terlihat masih menahan diri karena tujuannya belum tercapai. Terlihat Yoshiji yang melihat Jiang Bilan semakin tertekan, dia pun langsung berkata, "Kinan, apa yang kau inginkan sebenarnya? Kenapa kau tidak langsung mengatakannya saja dan jangan mempermainkan Jiang Bilan?"
Namun Jiang Bilan mengatakan kalau Jiuxiyi harus tenang jika tidak mereka berdua bisa mati dikarenakan sekarang Kinan diperebutkan oleh dua Master Suci. Jiang Bilan pun langsung mengatakan, aku mengerti kekuatan teman Kinan sangat luar biasa. Sesuai janjiku, aku akan menyerahkan pedang yang kau inginkan itu, dan ini pedangmu. Kinan pun mengambil pedang itu dan berkata, pedang ini adalah pedang kesayangan milik Gyuozu, namun aku harus mengambilnya dulu untuk sesuatu hal. Jika urusanku dengan pedang ini sudah selesai, aku akan mengembalikannya kembali kepada Gyuozu. Gyuozu pun mengatakan kalau hal itu tidak masalah, dikarenakan pedang yang hebat pasti dimiliki oleh orang yang hebat juga. Kinan pun berterima kasih atas kebaikan dari Gyuozu. Kinan pasti akan mengingat kebaikannya. Singkat cerita, Kinan pun memandangi pedang kuno itu. Namun dia berpikir kalau rahasia pedang kuno itu akan diselidikinya nanti. Dan sekarang dia harus memutuskan memilih tinggal di Tanah Suci Azure Dragon atau tinggal di Tanah Suci Feiyang. Terlihat Master Suci Feiyang juga memberikan Kinan penawaran. Selama Kinan bersedia memasuki Tanah Suci Feiyang, aku akan menjadikanmu calon Master Suci Tanah Suci Feiyang. Aku juga bisa memberikan semua hal yang kau inginkan. Kau akan kujadikan murid tertutupku dan aku akan mengajari semua hal yang sudah aku pelajari. Master Suci Azure Dragon pun mengatakan, kondisi yang diberikan Master Suci Feiyang memang sangat bagus. Aku bisa menjadikanmu calon Master Suci Azure Dragon. Namun untuk keuntungan lainnya, kau harus bersaing dengan murid yang lainnya. Master Puncak Duanmu yang melihat Master Sucinya mengatakan hal itu sangat terkejut dan berkata, Master, kenapa Anda mengatakan hal itu? Apakah Anda ingin membiarkan Kinan memilih Tanah Suci Feiyang? Tapi tiba-tiba Master Suci Azure Dragon mengatakan, meskipun hal yang ku tawarkan tidak sebaik dari Master Suci Feiyang, namun aku bisa menjawab kebingunganmu. Contohnya dengan pedang yang ada di tanganmu dan juga tentang jiwa bela diri milikmu itu. Kinan pun langsung terkejut dan berkeringat dingin. Dia sangat kebingungan. Kenapa Master Suci Azure Dragon ini bisa tahu tentang tujuannya? Bahkan dia juga mengetahui tentang jiwa bela dirinya. Kinan pun dengan cepat langsung memilih Tanah Suci Azure Dragon. Master Suci Azure Dragon pun sangat senang dan tertawa. Dia juga mengatakan kalau keputusan yang diambil Kinan itu sangat tepat. Dan mulai hari ini, aku memutuskan kalau Kinan akan menjadi calon Master Suci Azure Dragonku. Master Suci Feiyang yang melihat Kinan memilih Tanah Suci Azure Dragon berkata, Kinan, pikirkanlah baik-baik. Aku bisa memberikanmu apa yang tidak bisa diberikan oleh Master Suci Azure Dragon. Namun Kinan dengan penuh percaya diri mengatakan, terima kasih atas tawaran dari senior Master Suci Feiyang, tapi aku sudah memutuskan dan yakin kalau aku memilih Tanah Suci Azure Dragon. Dengan wajah yang kesal bercampur kecewa, Master Suci Feiyang pun berkata, baiklah, kalau itu keputusanmu. Tapi mulai sekarang, orang-orang dari Tanah Suci Feiyang akan menganggapmu sebagai musuh. Dan jika ada kesempatan, kami pasti akan memburumu dengan seluruh kekuatan yang kami punya. Kinan dengan santainya berkata, baiklah, aku akan menantikannya. Aku harap orang-orang dari Tanah Suci Feiyang tidak akan mengecewakanku. Master Suci Feiyang dengan secepat kilat pun langsung pergi dari tempat itu dengan berkata, jangan mengucapkan kata-kata besar terlalu dini. Kalian Master Puncak Feiyang tetaplah di sini dan memilih murid-murid yang tersisa. Aku pergi dulu. Cerita berpindah di lantai kelima Pavilion Martial Serendi. Terlihat ada beberapa orang yang sedang mengamati Kinan. Salah satu orang di tempat itu mengatakan, Master, kita sudah menunggu selama ribuan tahun. Dan sekarang seorang jenius langka dari benua Changlang sudah muncul. Apakah kita akan membantunya? Bagaimanapun hadiah yang diberikan Pavilion Martial Serendi kepada Kinan masih terlalu sedikit saat dia menyelesaikan ujian di pavilion ini. Namun master dari Pavilion Martial Serendi mengatakan, memberikan sesuatu itu bukan tentang banyak atau tidak, tapi kita harus memberikan apa yang mereka suka. Adapun untuk bantuan, sepertinya Kinan belum membutuhkan bantuan dari kita. Aku yakin saat dia menjadi semakin kuat, pasti akan menarik sisi lain. Sebelum itu terjadi, satu-satunya tugas kita adalah menutupi rahasia yang dia punya, agar orang-orang yang ada di sana tidak mengetahui rahasia itu, dan bisa memberikan waktu untuk Kinan bisa menjadi lebih kuat. Cerita berpindah di puncak Duanmu dari Tanah Suci Azure Dragon. Master Puncak Duanmu mengatakan kepada salah satu Master Puncak Tanah Suci Feiyang, sekarang Tanah Suci Azure Dragon kami sudah mendapatkan Kinan.
para jenius yang hadir bisa bergabung dengan Tanah Suci Feyang. Terlihat di sini Jiaozi dan Jiang Milan memilih Tanah Suci Feyang. Jiaozi pun sangat terkejut dengan keputusan yang diambil oleh adiknya. Dengan terpaksa, Jiaozi pun mengikuti adiknya memilih Tanah Suci Feyang. Terlihat Bang Xiu sangat senang dan menepuk pundak Kinan. Dia juga mengatakan, "Aku akan bergabung dengan Tanah Suci Azure Dragon. Kakak Kinan, kau harus melindungiku." Master Puncak Tanah Suci Feyang mengatakan, "Kakak, karena Kinan telah memilih Tanah Sucimu, maka kau harus merawatnya dengan baik." Master Puncak Duanmu mengatakan kalau hal itu sudah pasti akan dilakukannya. Tiba-tiba Master Suci Tanah Suci Azure Dragon mengatakan kepada Kinan, "Kinan, sekarang kau harus mengikutiku. Mungkin saja ada sesuatu hal yang ingin kau bicarakan kepadaku." Singkat cerita, Kinan dan Master Suci duduk sambil bersantai. Kinan mengatakan, "Master Suci, bisakah kau memberitahuku apa yang kau tahu tentang diriku?" Namun Master Suci itu mengatakan kalau hal itu tidak ada gunanya sekarang. Setidaknya kultivasimu harus mencapai puncak ranah martial ancestor, maka aku akan memberitahumu. Tenang saja, aku bukan orang jahat dan aku khawatir cuma akulah orang yang terbaik untukmu saat ini. Kinan pun berkata, "Apakah Master Suci sedang menggodaku? Master Suci adalah orang terbaik untukku pada saat ini. Apakah kau sedang bercanda, Master?" Master Suci Azure Dragon itu pun mengatakan, "Kau tidak bisa percaya pada kata-kata orang yang baru pertama kali kau temui, tapi kau bisa mempercayai jiwa bela dirimu." Tiba-tiba jiwa bela diri Kinan pun keluar dengan sendirinya. Kinan pun sangat terkejut saat melihat kejadian itu. Bahkan Master Suci itu bisa memaksa jiwa bela dirinya keluar meskipun Kinan tidak menunjuknya. Kinan juga masih sangat kebingungan. Sebenarnya siapa Master Suci di hadapannya ini? Hanya dengan kata-katanya saja, jiwa bela dirinya langsung keluar dengan sendirinya. Master Suci pun mengatakan kalau hal itu tidak usah terlalu dipikirkan. Saat kau mencapai puncak martial ancestor, maka aku akan memberitahumu semuanya. Dan setelah 3 tahun kemudian, kau tidak boleh mengecewakan Tang Xingsan yang dijuluki sebagai Kaisar Penghancur. Master Suci juga menjelaskan kalau dulu dia memiliki 4 murid dan 1 orang putri yang hebat. Meskipun jiwa bela diri Tang Xingsan bukanlah yang tertinggi, namun bakat uniknya bisa membawanya ke domain atas. Jika saja tidak ada kejadian itu, pasti dia sudah menggetarkan domain atas. Sayangnya sejak kejadian itu, dia sangat terpukul. Namun aku tidak menyalahkan dia. Master Suci itu juga mengeluarkan sebuah benda dan menjelaskan kalau benda itu adalah Primary Stone. Karena domain atas memblokir domain bawah, benda ini menjadi semakin langka dan berharga di domain bawah. Alasan orang-orang kuat pergi ke domain atas adalah untuk mendapatkan benda ini. Terlihat di sini Kinan ingin mengambil dan melihat-lihat benda itu dengan jelas. Dikarenakan Kinan sangat penasaran dengan benda itu kenapa dianggap berharga di domain bawah. Namun Master Puncak langsung memasukkan lagi ke ruang penyimpanannya. Dia juga mengatakan kalau Primary Stone ini sangatlah berharga dan sulit ditemukan. Jika Kinan menginginkan benda itu, maka Kinan bisa mencarinya sendiri. Terlihat Kinan pun langsung kesal dan bergumam, "Inikah yang dinamakan orang terbaik bagi diriku? Kenapa dia sangat pelit?" Kinan bertanya kepada Master Suci. Sebelumnya Master Suci mengatakan kalau dia akan memberitahunya tentang cara untuk meningkatkan jiwa bela dirinya. Master itu menjawab kalau hal yang dibutuhkannya untuk meningkatkan jiwa bela dirinya adalah Primary Stone ini. Master Suci itu juga memberikan Kinan sebuah token. Master Suci mengatakan kalau identitas token ini adalah Duan Xing. Seharusnya Kinan bisa menggunakannya. Meskipun Master Suci tidak bisa memberikan Kinan Primary Stone, namun dia sudah menyiapkan sesuatu untuk Kinan. Kinan pun mengucapkan terima kasih kepada Master Suci. Kinan juga mengatakan kalau dia harus pergi karena ada urusan. Kinan berharap jika Kinan sudah mencapai puncak martial ancestor, Master Suci akan memberitahu semuanya dan tidak mempermainkannya. Singkat cerita, Kinan pun pergi dari tempat itu dan Master Suci mengatakan di dalam hati, "Kinan, waktuku hampir habis. Aku harap kau bisa segera mencapai puncak martial ancestor." Singkat cerita, Kinan dan kelompoknya pun berjalan dan ingin menemui Master Duanmu. Terlihat banyak orang yang menyapanya dan berkata,
Jika Junior Kinan butuh bantuan atau memiliki pertanyaan, silahkan datang ke tempatnya. Namun Kinan hanya memberi hormat dan berterima kasih saja. Setelah Kinan sampai di hadapan Master Duanmu mengatakan bahwa kalau sekarang Kinan, Naga Harimau, Putri Mio, dan Pang Xiu resmi bergabung di puncak Duanmu Tanah Suci Azure Dragon. Jadi aku akan menunjuk seseorang untuk memandu dan mengenalkan Tanah Suci Azure Dragon. Terlihat ada seorang pria yang bernama Zhao Fang. Dialah yang akan memandu Kinan. Zhao Fang ini adalah murid yang tertua di tempat ini, sehingga tugas itu diserahkan kepadanya. Singkat cerita, kelompok Kinan mengikuti Zhao Fang. Zhao Fang juga menjelaskan kalau Tanah Suci Azure Dragon berbeda dengan Tanah Suci Feiyang. Tanah Suci Feiyang berfokus kepada kekuatan, dan orang yang kuat akan dihormati. Bahkan jenius yang kuat bisa menghabisi orang dengan sesuka hati. Namun di Tanah Suci kita, pertarungan masih diizinkan, tetapi kalian tidak diperbolehkan menghabisi atau membuat lawan kalian cacat. Jika melakukan pelanggaran, maka akan dihukum berat. Namun semua penipuan dan pembegalan atau perampokan tidak melanggar aturan di tempat ini. Putri Mio dan leluhur Naga Harimau sangat senang saat mendengar itu, dikarenakan sebuah pembegalan dan perampokan dilindungi di tempat ini. Maka Putri Mio sebagai ahli begal, dia akan semakin berjaya. Senior itu juga mengatakan kalau Tanah Suci ini ingin memperlihatkan kepada para muridnya kalau dunia seni bela diri itu sangat kejam. Senior itu juga mengatakan kalau mereka bertemu perampok atau begal, meskipun kalian sangat terdesak, tetapi tetap saja tidak boleh untuk membunuhnya, karena hal itu sudah aturan dari Tanah Suci Azure Dragon. Jika kalian bertemu begal, lebih baik tidak melawan dan lari saja. Singkat cerita, mereka pun sampai di tempat tinggal Pang Xiu, leluhur Naga Harimau dan Putri Mio. Terlihat tempat tinggal mereka seperti gua atau lubang cacing. Tempat itu diberikan Tanah Suci Azure Dragon dikarenakan ingin melatih kemampuan para murid. Putri Mio dan leluhur Naga Harimau pun sangat kesal saat melihat tempat tinggal mereka sangat tidak layak. Namun senior itu mengatakan kalau tempat ini sudah diatur khusus oleh Tanah Suci Azure Dragon agar mereka bisa menjadi penipu ulung, ya mungkin seperti koruptor dan pembegal handal. Namun terlihat Pang Xiu sangat kebingungan dan menoleh ke sana kemari dikarenakan tempat tinggal di hadapan mereka hanya ada 3 gua, dan tempat tinggal Kinan dia tidak melihatnya. Dia pun menanyakan kepada senior itu di mana tempat tinggal Kinan. Senior itu pun langsung menunjuk sebuah rumah yang megah dan menjelaskan kalau rumah itu adalah tempat tinggal Kinan. Terlihat Putri Mio sangat kesal karena hal ini tidak adil. Senior itu pun meminta maaf kepada mereka bertiga, dikarenakan Kinan adalah calon Master Suci selanjutnya, maka dia berhak mendapatkan hal itu. Dan juga mengingat ancaman dari Tanah Suci Feiyang, maka kami menyiapkan gua tersembunyi untuk Kinan agar tidak diintip. Singkat cerita, senior itu menarik tangan Kinan dan memberikan 3 gulungan kepada teman-teman Kinan. Senior itu juga mengatakan kalau gulungan itu akan membantu mereka untuk lebih cepat memahami Tanah Suci Azure Dragon, dan mereka harus membaca gulungan itu dengan hati-hati. Senior itu juga memberikan sebuah gulungan kepada Kinan dan berkata, "Junior Kinan, meskipun kau adalah calon Master Suci selanjutnya, namun persaingan di Tanah Suci ini sangat ketat, dan kau tidak boleh menganggapnya enteng." Kinan pun berterima kasih kepada senior itu dan bertanya, "Senior, apakah Anda tahu tempat untuk mendapatkan Primary Stone di Tanah Suci ini?" Senior itu pun menjawab kalau benda itu sangat berharga dan kau bisa menemukannya di puncak Danxia. Namun tiba-tiba dengan wajah yang sangat aneh, senior itu mengatakan kalau junior sangat ingin mendapatkan benda itu, aku bisa memberikannya satu untukmu, tapi kau harus datang ke guaku untuk mendapatkannya. Kinan pun langsung shock sekaligus langsung panik. Terlihat Kinan juga langsung berteriak dan berkata, "Tidak usah senior, selamat tinggal senior." Kinan juga berpikir untuk memberikan pelajaran suatu saat nanti kepada orang yang menyukai sesama jenis ini. Singkat cerita, di dalam kediaman Kinan, terlihat dia sedang membuka sebuah gulungannya, dan terlihat sebuah peta atau bentuk dari wilayah Tanah Suci Azure Dragon. Kinan menyadari kalau semua eliksir, metode latihan, dan artefak bisa ditukar dengan poin kontribusi. Tapi untuk Primary Stone membutuhkan 10.000 poin kontribusi.
Kinan pun berpikir keras, sepertinya hanya dengan jalur seperti perjudian dan perampokan atau pembegalan, barulah bisa mendapatkan poin dengan cepat. Kinan pun berpikir ingin pergi ke kota Black Hand untuk mengumpulkan poin kontribusi. Singkat cerita, saat Kinan menuju kota Black Hand, dia selalu diikuti oleh penggemarnya yang mengatakan, "Junior Kinan, berjalanlah pelan-pelan, bisakah aku mendapatkan tanda tanganmu?" Kinan pun merasa terganggu dengan hal itu. Dia pun berpikir dengan orang sebanyak ini yang mengikutinya, dia tidak akan bisa pergi ke kota Black Hand. Sepertinya dia harus menggunakan teknik perubahan dan menyamar. Dia juga akan menggunakan identitas token yang diberikan oleh Master Suci. Singkat cerita, Kinan pun sudah sampai di kota Black Hand. Terlihat Kinan sudah menggunakan teknik perubahannya dan melakukan penyamaran. Terlihat di dalam kota, di alun-alun ada seseorang yang berkata, "Saudara dan saudari, aku adalah Zenko, penguasa kota Black Hand. Hari ini adalah hari kompetisi Raja Perampok atau Begal yang diadakan di kota ini setiap bulan. Aturannya sangat sederhana. Orang yang menduduki peringkat tertinggi dalam 10 pertandingan akan dianugerahi Raja Perampok atau Raja Begal dan akan mendapatkan 1000 poin kontribusi sebagai hadiah." Terlihat ada seseorang yang sedang berdiri dengan baju berwarna kebiruan. Ternyata dia adalah peringkat kelima dari petugas hukum, dan kerja sampingannya adalah Raja Begal dengan peringkat 8. Dia bernama Xiao Su. Tiba-tiba datanglah seseorang dengan aura kebiruan dan berkata, "Hei, salah satu dari 8 Raja Begal, aku tidak menduga kalau kau juga datang ke tempat ini. Baiklah, aku ingin melihat siapa yang akan menjadi Raja Begal dan menempati posisi pertama pada hari ini." Ternyata orang itu adalah Raja Begal peringkat 3 yang bernama Bai Shao. Tak berselang lama, tiba-tiba muncul juga seorang wanita yang berbaju hijau. Semua orang sangat terkejut saat melihatnya. Ternyata wanita itu adalah Raja Begal legendaris yang telah memenangkan 3 kompetisi berturut-turut di kota Black Hand. Dia bernama Yulosa. Kinan dengan mata kiri dewanya bisa melihat kalau Raja Begal legendaris yang bernama Yulosa ini sebenarnya adalah senior Zhaofang dari puncak Guanyu yang pernah menggodanya tempo hari. Sialan Hongwei, ternyata dia memiliki teknik perubahan juga ya. Terlihat Raja Begal legendaris itu mengatakan, "Dalam kontes ini, aku meminta belas kasihan dari saudara-saudara sekalian. Dengan begitu, gadis kecil ini pasti akan sangat berterima kasih pada kalian." Tiba-tiba pemimpin kota Black Hand mengatakan, "Tenang semuanya, di sini aku juga sudah mengundang junior Kinan dari Tanah Suci Azure Dragon untuk berpartisipasi dalam kompetisi Raja Begal selanjutnya." Kinan yang masih menyamar mengatakan, "Sialan pemimpin kota ini, kapan dia mengundangku? Aku saja tidak menerima undangan apa-apa darinya. Tapi karena dia sudah membawa-bawa namaku untuk meningkatkan popularitasnya, maka aku akan mendapatkan poin kontribusi dari pertandingan yang diadakannya." Pemimpin kota itu pun menunjuk sebuah tempat dan mengatakan, "Pendaftaran bisa dilakukan sekarang di tempat yang aku tunjuk. Tiketnya adalah 20 poin kontribusi." Kinan pun langsung menghampiri pemimpin kota. Dia mengeluarkan token dari Master Suci Azure Dragon dan berkata, "Pemimpin kota, aku tidak memiliki poin kontribusi. Apakah aku bisa meminjam 100 poin kontribusi padamu?" Pemimpin kota itu langsung terkejut saat melihat token yang dibawa oleh Kinan dan berkata, "Token itu, jadi kau adalah murid langsung dari Master Suci Azure Dragon ya?" Kinan pun memperkenalkan nama samarannya yang bernama Duanxing. "Belum lama ini aku baru diterima sebagai murid dari Master Suci, sehingga aku ingin meminjam 100 poin kontribusi kepadamu." Dan pemimpin kota itu meminjamkannya poin kontribusi kepada Kinan. Kinan juga mengatakan kalau jika penghalang kota ini tidak bisa menekan basis kultivasinya, maka apa yang akan dilakukan oleh pemimpin kota? Kata-kata Kinan langsung membuat pemimpin kota terkejut. Pemimpin kota itu pun langsung tertawa. Dia juga mengatakan, "Apakah Duanxing ini sedang bercanda? Kota ini sudah berdiri sejak lama, bahkan utusan dari Tanah Suci saja bisa ditekan kultivasinya di tempat ini, apalagi hanya seorang bocah seperti Duanxing ini." Semua orang juga menertawakan Kinan yang sedang menyamar menjadi Duanxing. Mereka juga mengatakan kalau Duanxing ini malah ingin stand up komedi di tempat ini. Tempat ini adalah kompetisi Raja Begal, bukan kompetisi melawak. Singkat cerita,
Pemimpin kota pun langsung mengumumkan kalau pendaftaran sudah berakhir. Setelah setengah dupa, maka kompetisi Raja Begal akan dimulai. Terlihat saat Kinan melintas di depan wanita Raja Begal legendaris. Wanita itu mengatakan, "Junior Duansing, aku Yulosa. Apa kau tertarik membentuk kelompok aliansi denganku?" Namun Kinan dengan wajah dinginnya menolaknya. Wanita Raja Begal legendaris itu pun bergumam, "Sungguh kuda kecil liar yang ganas. Jika bukan karena aku memiliki Junior Kinan, aku pasti sudah memberimu pelajaran. Junior Kinan, tunggu saja setelah aku membeli obat terlarang, maka aku akan memanjakanmu." Singkat cerita, pemimpin kota Blackhand mengeluarkan sebuah formasi untuk menekan kultivasi semua peserta kompetisi dan berkata, "Ronde pertama kompetisi Raja Begal secara resmi dimulai, dan kultivasi kalian akan ditekan." Kinan saat melihat formasi itu hanya tersenyum dan berkata, "Kau ingin menekan kultivasiku dengan formasi semacam itu? Hal itu sungguh tidak berguna." Kinan pun mengeluarkan sebuah teknik yang bernama Dragon Pattern Golden Core, yang membuat Kinan mengeluarkan sebuah aura yang berbentuk naga, dan membuat kultivasi Kinan tidak terpengaruh dengan formasi yang dikeluarkan oleh pemimpin kota. Singkat cerita, saat pertandingan sudah dimulai, terlihat di papan skor, Kinan yang menyamar menjadi Duansing menduduki posisi pertama dengan perolehan 400 poin. Dan posisi kedua diduduki oleh Raja Begal legendaris yang bernama Yulosa dengan 200 poin. Singkat cerita, terlihat Kinan sudah menghajar banyak peserta kompetisi Raja Begal, dan dia juga mendapatkan lebih banyak poin, yang membuat Kinan sangat senang dan menikmati kompetisi ini. Kinan pun melihat papan peringkat. Terlihat kalau dia menempati posisi pertama di pertandingan ini. Kinan merasa kalau hal ini akan menjadi buruk, dikarenakan semua orang sudah tahu kalau aku kuat, maka orang-orang pasti akan kabur jika bertemu denganku. Maka aku akan merubah bentuk tubuhku kembali. Singkat cerita, Kinan pun merubah bentuk tubuhnya menjadi pria dewasa, dan dia berpikir kalau rencananya selanjutnya adalah tinggal menunggu waktu yang tepat untuk memburu peringkat 5 teratas. Singkat cerita, terlihat di papan peringkat, Kinan sudah menduduki peringkat 17 dikarenakan dia hanya berdiam diri, dan yang menduduki peringkat pertama adalah Yulosa dengan 1800 poin. Kinan berpikir kalau ini waktu yang tepat untuk mengambil poin mereka. Kinan pun mulai menghampiri Baisao, yaitu Raja Begal peringkat 3. Baisao itu juga mengatakan kepada Kinan kalau Kinan tidak usah mengganggunya, karena dia sedang bekerja mendapatkan poin. Jika Kinan tidak lari, maka dia juga akan menjadi korban selanjutnya. Dan dikarenakan Kinan sudah bosan mendengar ocehan dari Baisao, dia pun langsung menghantam pipi dari Baisao hingga terpental ke belakang dan langsung pingsan. Orang-orang yang ada di tempat itu pun langsung terkejut, dikarenakan Baisao langsung tereliminasi hanya dengan sekali hantaman dari Kinan. Bukankah itu sangat tidak mungkin? Karena kultivasi mereka sedang ditekan. Dan tiba-tiba Raja Begal legendaris yang bernama Yulosa yang berada di peringkat pertama datang dan berkata, "Ingin sejajar denganku, itu tidak akan mungkin." Dia pun langsung mengeluarkan kekuatannya dan berkata, "Aku tahu kau adalah Duansing. Karena kau ingin menjadi sejajar denganku, maka terimalah pukulan dariku." Dan Raja Begal legendaris yang bernama Yulosa langsung terpental jauh karena terkena hantaman dari Kinan. Dia juga langsung tereliminasi dari pertandingan. Pemimpin kota yang melihat itu sangat terkejut dan bergumam, "Astaga, monster macam apa sebenarnya Duansing ini?" Bahkan dia menjatuhkan Raja Begal yang legendaris hanya dengan satu pukulan saja. Pada akhirnya, Kinan yang menyamar menjadi Duansing menempati peringkat pertama dengan perolehan poin sebanyak 26.000, yang membuat semua orang sangat terkejut. Karena Kinan hanya butuh waktu 80 nafas untuk menyapu bersih 50 peserta. Orang-orang itu pun menanyakan kepada penguasa kota, bukankah kultivasi Duansing telah ditekan tetapi kenapa kekuatannya masih sangat mengerikan? Namun pemimpin kota terlihat menenangkan mereka semua dan akan memberikan penjelasan tentang hal ini. Kinan pun dengan penuh percaya diri keluar dari tempat arena pertandingan dan bergumam, "Aku mendapatkan 26.000 koin kontribusi di ronde pertama. Itu cukup untuk ditukar dengan 2 primary stone." Pemimpin kota pun menanyakan sebenarnya Duansing menggunakan trik seperti apa sehingga bisa mempertahankan kultivasinya.
dikarenakan kekuatan Duansing tidak masuk akal dan bisa mengalahkan semua peserta dengan sangat cepat. Kinan yang menyamar menjadi Duansing mengatakan, "Aku tidak perlu menjelaskannya lagi trik apa yang aku gunakan. Memangnya apakah aku melanggar aturan?" Pemimpin kota terlihat hanya bisa terdiam dan berkata di dalam hati. Tidak heran, Duansing menanyakan itu sebelumnya. Ternyata dia sudah merencanakan semua ini dari awal. Pemimpin kota menjelaskan, kalau yang terjadi barusan pasti kecelakaan. Saat ronde kedua dimulai, kami akan sepenuhnya menjalankan larangan kota Blackhand dan menekan kultivasi para peserta di ranah body tempering. Pemimpin kota juga melirik Duansing dengan berkata, "Junior Duansing, di ronde kedua ini, kami akan fokus kepadamu. Trik kecil sebelumnya takkan bisa kau gunakan lagi." Terlihat Kinan hanya tersenyum dan bergumam, "Lakukanlah sesuka hatimu. Aku juga akan mengikuti apa yang kamu mau. Tapi trik yang kau gunakan itu tidak akan berhasil denganku." Singkat cerita, semua orang mulai berkumpul dan beraliansi untuk bekerja sama mengincar Kinan dalam ronde kedua ini. Mereka sangat yakin kalau bekerja sama pasti bisa mengalahkan Duansing. Terlihat Raja Begal legendaris juga mengatakan, "Duansing pasti sengaja merusak penampilanku dengan kultivasinya. Tolong kalian semua balaskan dendamku ini." Pemimpin kota pun mengatakan kalau semua orang harus bersiap-siap karena ronde kedua kontes Raja Begal akan segera dimulai. Ronde kedua ini, kota Blackhand akan membuka toko senjata dan belilah senjata yang bagus untuk membantu kalian memenangkan kompetisi ini. Kinan dengan cepat langsung pergi meninggalkan tempat itu, yang terlihat semua orang sangat terkejut dan berkata, "Duansing berlari sangat cepat, ternyata dia sadar diri kalau tidak lari maka akan dihajar oleh kita." Namun tiba-tiba pemimpin kota Blackhand mengangkat sebuah tongkat berbentuk tengkorak dan mengaktifkan sebuah larangan kota Blackhand dengan kekuatannya. Kinan pun langsung tertangkap dengan larangan itu. Dijelaskan bahwa ada 3 segel yang digunakan pemimpin kota untuk menyegel kekuatan Kinan. Segel pertama adalah untuk memutuskan hubungan dengan jiwa bela diri Kinan. Segel kedua adalah menyegel tubuh fisik. Segel ketiga adalah memblokir inti alkimia atau inti martial king milik Kinan. Namun Kinan di sini masih santai saja. Dia juga menggunakan mata dewanya untuk melihat segel-segel itu dan berkata, "Segel semacam ini bisa kulepas dengan sangat mudah. Akan tetapi aku harus mencari senjata dulu, baru aku akan melepas semua segel ini." Kinan pun dengan cepat langsung menggunakan teknik perubahannya agar dia lebih mudah bisa mencari senjata agar tidak diketahui oleh para peserta lainnya. Singkat cerita, saat Kinan sudah berada di toko senjata, dia membeli sebuah pemukul. Dengan tersenyum Kinan berkata, "Dengan senjata ini sudah cukup bagiku untuk menghajar semua peserta hingga babak belur." Singkat cerita, Kinan pun terlihat duduk di suatu tempat karena dia ingin menunggu semua peserta menghampiri dia. Kinan berharap semua orang datang lebih cepat karena dia sudah merasa bosan. Singkat cerita, Kinan pun menyadari kalau semua orang sekarang telah menemukan posisinya. Kinan pun tersenyum dan berkata, "Sepertinya orang-orang itu sudah siap. Kalau begitu kita mulai pertunjukannya." Raja Begal legendaris pun langsung berteriak dengan berkata, "Duansing, kau sudah terkepung. Ini adalah kesempatan terakhirmu. Cepat berlutut dan memohon ampun. Terimalah hukumanmu sekarang." Kinan pun keluar dari tempat itu dan berkata, "Kaulah yang seharusnya berlutut dan memohon ampun. Ini adalah kesempatan yang bagus untuk kalian meminta maaf kepadaku. Jika kalian tidak mau meminta maaf, maka aku akan memberi pelajaran kepada kalian semua." Raja Begal legendaris pun tertawa dan berkata, "Meskipun kau akan segera kami hajar, tapi kelihatannya kau masih bisa bersikap sombong ya." Raja Begal peringkat ketiga pun langsung memberi perintah kepada semua orang untuk menyerang Kinan. Semua orang pun langsung berlari dan mulai menuju ke arah Kinan untuk menghajar Kinan hingga babak belur. Kinan pun mengeluarkan aura kultivasinya yang berada di puncak ranah Martial King. Dia menerobos ke puncak ranah Martial King bersamaan ketika dia berhasil menghadapi badai petir tribulasi sebesar 999 jam, dan kultivasi Kinan langsung naik ke tingkat 10 Martial King atau puncak ranah Martial King. Hanya sekali serangan dari pukulan kayu milik Kinan, semua peserta yang berusaha menyerang Kinan langsung terpental tak karuan. Pemimpin yang mendengar suara teriakan para peserta kompetisi di ronde kedua pun langsung terkejut. Dia pun berencana ingin memeriksa situasi di tempat kompetisi.
Saat memimpin kota itu sampai ke tempat kejadian, pemimpin kota itu langsung berteriak dan menyuruh Duanxing agar menghentikan tindakannya itu, dikarenakan banyak para peserta yang sudah terkapar dan tidak berdaya. Tapi Qinan yang menyamar menjadi Duanxing dengan santainya berkata, "Pemimpin kota, pertandingannya belum selesai. Bahkan jika kau penguasa kota, kau tidak boleh ikut campur. Selain itu, kau juga sudah mengatakan kalau diperbolehkan menghancurkan larangan di kota ini, namun hanya boleh dengan menggunakan kemampuannya sendiri. Jadi aku tidak melanggar aturan." Terlihat Raja Begal legendaris yang sudah tak berdaya memegang kaki Qinan dan berkata, "Kau menghancurkan rencanaku untuk mendapatkan banyak poin kontribusi. Hal itu sama saja dengan kau menghancurkan cintaku kepada Qinan." Qinan pun yang kesal langsung memukul wanita Raja Begal itu dan berkata, "Cinta pantatmu itu." Terlihat wanita itu tubuhnya berputar-putar saat terpental jauh ke atas langit. Pemimpin kota langsung berkata, "Duanxing, apa kau tahu apa yang sedang kau lakukan ini? Kebanyakan dari mereka adalah seniormu dan kau malah menghajar mereka sesuka hati." Tapi Qinan berkata, "Bukankah aku tidak melanggar aturan? Sekarang kapan ronde kedua dimulai?" Pemimpin kota yang mendengar kata-kata Qinan langsung berkeringat dingin. Dia menyadari kalau Qinan mengikuti ronde ketiga, pasti kejadian yang sama akan terjadi, dan kontes Raja Begal akan hancur. Pemimpin kota pun langsung memberi hormat kepada Qinan. Dia juga mengatakan, "Junior Duanxing ini sangat hebat, dikarenakan dengan usia yang sangat mudanya sudah memiliki kemampuan dan kultivasi yang sangat kuat. Tapi sepertinya Anda tidak bisa mengikuti kompetisi selanjutnya. Tapi saya akan memberikan apa yang Anda inginkan." Qinan dengan wajah senangnya berkata, "Aku tidak akan berpartisipasi dalam kompetisi selanjutnya, tapi kau harus memberikan aku 50.000 poin kontribusi." Pemimpin kota dengan wajah lemasnya terpaksa menyetujui untuk memberi Duanxing 50.000 poin kontribusi. Namun Duanxing dengan wajah songongnya berkata, "Pemimpin kota, terima kasih atas kebaikanmu. Lain kali kau harus lebih bersikap baik padaku." Singkat cerita, Qinan pun pergi ke aula misi untuk menukarkan poin kontribusinya dengan Primary Stone. Namun penjaga di tempat itu mengatakan kalau hanya boleh menukarkan 3 Primary Stone per hari dan sekarang hanya tersisa 1 Primary Stone. Qinan yang kesal pun berkata, "Cuma ada 1 ya? Jadi selama seharian ini aku membegal tidak ada gunanya ya? Sial, ternyata aku hanya membuang-buang waktuku hari ini." Penjaga aula itu pun menjelaskan, jika junior Qinan kekurangan Primary Stone, kau bisa menukarkannya dengan 2 cara lagi selain dengan poin kontribusi. Cara pertama, menukarkannya dengan pilet, dan cara kedua dengan menjalankan misi. Hari ini Tanah Suci Azure Dragon mengeluarkan 5 misi. Sepertinya ada misi yang cocok denganmu. Penjaga itu pun menjelaskan, kalau misi yang cocok untuk Qinan sepertinya adalah memenangkan pertandingan di tempat yang bernama Tanah Mistis Martial Ancestor. Ada 3 tempat yang tersedia untuk memenangkan pertandingan itu. Jika kau mendapatkan tempat, maka kau diberi hadiah 3 Primary Stone. Dan jika kau memimpin 2 orang untuk mendapatkan ketiga tempat, maka kau akan mendapat 10 Primary Stone. Penjaga itu juga mengatakan kalau kesempatan itu sangat bagus bagi Qinan, karena Qinan bisa bersaing dengan jenius berbagai negara. Bahkan jenius Tanah Suci Feyang juga ada, dan Qinan juga bisa membersihkan inti Martial King atau alkimianya di tempat itu, dan juga membentuk Nascent Soul untuk mencapai ranah Martial Ancestor. Qinan pun berterima kasih dan akan mengambil misi itu. Singkat cerita, Qinan pun sudah mendaftar, dan para peserta yang mengikuti misi itu disuruh berkumpul di area latihan puncak Guanmu. Terlihat Qinan di sini sudah siap untuk melakukan misi. Singkat cerita, senior yang sedang duduk melayang di atas langit mengatakan, "Qinan, ternyata kau juga mengikuti kompetisi ini ya. Kau harus melakukan yang terbaik dan memberi pelajaran kepada murid Tanah Suci Feyang itu." Para murid dari Tanah Suci Azure Dragon yang mengikuti kompetisi mulai memperkenalkan diri masing-masing. Namun ada salah satu peserta yang tidak mau memperkenalkan diri kepada Qinan. Senior itu pun langsung menegurnya dan berkata, "Apa-apaan sikapmu itu? Qinan ini adalah penerus Master Suci di masa depan, dan dia juga orang terkuat yang ada di tim. Jadi sebaiknya kau menghormati Qinan." Namun pria itu malah memasang kuda-kudanya dan berkata, "Meskipun Qinan kuat, aku pikir dia sendiri tidak akan cukup untuk bersaing dengan yang lain. Maka aku akan memastikannya sendiri apakah dia layak kuhormati." Laki-laki itu bernama Liang Kai. Liang Kai pun langsung menyerang Qinan dengan tinjuannya. Namun dengan sangat mudah Qinan bisa menahannya dengan satu tangannya. Qinan di sini juga akan memberikan Liang Kai ini sedikit pelajaran.
Kinan pun langsung memegang erat-erat tangan Liang Kai hingga Liang Kai merasa kesakitan yang membuatnya berteriak sangat keras. Kinan juga mengatakan, apakah hanya dengan cara ini baru bisa meyakinkanmu? Senior itu pun langsung menghampiri Kinan dan Liang Kai. Dia mengatakan kalau mereka harus bekerja sama dan bersatu untuk memenangkan kompetisi ini mewakili Tanah Suci Azure Dragon. Senior itu juga menyuruh mereka bersiap untuk berangkat. Cerita berpindah di tempat Tanah Suci Fea. Terlihat Jiang Bilan kedatangan anak buahnya. Jiang Bilan mengatakan, apakah ada informasi tentang Kinan? Anak buahnya pun mengatakan, kalau Kinan sedang menuju ke tanah mistis Martial Ancestor. Jiang Bilan pun sangat senang, dikarenakan ternyata Kinan juga mengikuti kompetisi itu. Kebetulan sekali, kalau aku juga mengikuti kompetisi ini juga. Meskipun Kinan menjadi perhatian di Tanah Suci Azure Dragon, namun di kompetisi ini bukan berarti kalau dia mampu mengungguli semua orang dalam hal kekuatan. Singkat cerita, kelompok Kinan pun telah sampai di kerajaan Red Maple. Terlihat ada seseorang yang sedang mengganggu seorang wanita murid dari Tanah Suci Azure Dragon. Dan kakak dari wanita itu menyuruh pria itu untuk menghentikan aksinya. Namun pria itu malah berkata, kau harus bersikap hormat kepada seorang pangeran. Jangan berpikir kau itu hebat karena berasal dari Tanah Suci Azure Dragon. Kau harus tahu kalau kakak tertuaku sekarang adalah murid penguasa kota Slaughter dan dia ada di sini. Jangan bertingkah bodoh atau kau akan menerima akibatnya. Senior yang membawa kelompok Kinan pun berkata, Kaisar Maple, apa maksudnya ini? Kaisar itu pun mengatakan kalau pertengkaran itu adalah hal biasa yang dilakukan oleh anak muda dan juga itu bukanlah masalah besar sehingga kita tidak usah ikut campur. Kakak dari wanita itu pun langsung memegang baju pangeran itu dan berkata, kau cari mati ya? Pangeran itu pun langsung ketakutan dan berkata, kakak, tolong aku. Mereka ingin membunuhku. Orang yang meminta tolong itu ternyata pangeran kelima. Tiba-tiba datanglah seseorang dengan diiringi sebuah daun-daun yang berterbangan. Dan dia juga langsung menggunakan daun-daun itu untuk menyerang murid dari Tanah Suci Azure Dragon. Kinan pun dengan cepat langsung berteriak dengan suara yang sangat keras dan menyuruh Pangeran Maple agar menghentikan serangannya. Ternyata pangeran itu adalah orang yang pernah ditemui Kinan dan orang yang pernah dihajar oleh leluhur naga harimau saat pelelangan naga kuno diadakan di kota Jiangguang. Ternyata dia belum mati. Dia sangat terkejut sebenarnya siapa orang yang berani memerintahnya itu. Kinan pun berkata, Pangeran Maple, apakah kau terkejut karena aku berteriak menghentikanmu? Sekarang adikmu membuat masalah kepada murid Tanah Suci Azure Dragon. Aku harap dia akan berlutut dan meminta maaf. Pangeran kelima yang mengganggu murid wanita dari Tanah Suci Azure Dragon pun berkata, apa kau bilang? Aku harus berlutut dan meminta maaf. Sepertinya kau sudah bosan hidup ya. Dia juga mengatakan kalau kakak tertuanya sekarang sudah muncul. Dan dia adalah murid dari penguasa kota Slaughter. Jika mereka tidak mau mati, cepat berlutut. Pangeran Maple yang ada di belakangnya langsung berkeringat dingin karena ketakutan. Pangeran Maple yang marah pun langsung memukul adiknya itu dan berkata, diam, kaulah yang ingin cari mati dan cepatlah berlutut meminta maaf. Pangeran Maple itu pun langsung meminta maaf kepada Kinan. Dia juga menanyakan kenapa Kinan ada di tempat ini. Pangeran Maple itu juga bergumam, jika bukan karena orang itu, dia juga tidak akan mau memprovokasi murid Tanah Suci Azure Dragon. Kinan pun berkata, sejak terakhir kali kita bertemu, aku kira kau sudah berubah, tetapi kelihatannya kau masih bersikap sembrono seperti sebelumnya. Tiba-tiba adik dari Pangeran Maple itu mengatakan, kakak tertua, kenapa kau memukul adikmu sendiri? Bahkan kau tidak membelaku sama sekali, sampai-sampai menyakitinya hanya demi orang lain. Pangeran Maple yang kesal langsung menyuruh adiknya berlutut dan meminta maaf. Adiknya hanya bisa tertegun melihat sikap dari kakak tertuanya itu. Dia juga bergumam, sebenarnya siapa orang di hadapannya ini, sehingga kakak tertuanya menjadi seperti itu.